Hello everyone, how are you today? I hope you are always doing good. It's glad to see you again in our chapel. Okay, now sit properly, prepare your heart so you can understand and you can learn something from our chapel today. We will start our chapel by praying. Pray position all. Let's pray. Dear Lord, today I thank you for the love and blessing you have given me. Thank you for this wonderful day. We are so grateful and thankful for your love, for the loving family, caring friends, teachers, and all the people around me. Please bless and protect them always. Lord Jesus, in this moment, we will have our time with you. We will listen and learn your words. Please help us prepare our minds. May your Holy Spirit fill our heart so we can understand and we can do your words in our daily life. Please bless this time, Lord. Be my guide in everything we do. We surrender our life into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Baiklah, di chapel sebelumnya kita sudah belajar tentang satu orang Rasul Yesus. Ada yang ingat dia siapa? Dia adalah seorang tokoh yang luar biasa. Dia pantang menyerah, dia benar-benar setia mengabarkan Injil. Dia bahkan ditangkap, diadili karena mengabarkan firman Tuhan. Ada yang ingat siapa dia? Ya, dia adalah Petrus. Kali ini kita juga akan belajar pribadi seorang Petrus. Kita akan belajar bagaimana Petrus diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati. Kali ini Petrus akan melayani di kota Lida dan Yope. Oke, jadi apa yang dilakukan Petrus di kota Lida dan Yope? Siapa yang disembuhkan Petrus? Siapa yang dibangkitkan oleh Petrus? Kita akan saksikan bersama-sama melalui video berikut ini. Check it out! Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Lida dekat dengan Yope. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya
Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Jadi, dari video yang baru kita saksikan bersama, kita bisa melihat bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang memampukan orang-orang pilihannya untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Kita juga adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipilih dan dimenangkan oleh Tuhan. Jadi jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun dan kapanpun. Dan dari cerita tadi kita juga belajar pribadi Petrus yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dari cerita itu kita juga bisa belajar dari seorang wanita yang bernama Dorcas atau Tabita, di mana dia menggunakan kelebihan dan talentanya untuk membantu orang lain. Jadi kita juga harus bisa menggunakan kelebihan dan talenta kita untuk membantu orang lain dan menjadi berkat bagi sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang baru kita dengarkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Thank you and see you again.